Suatu campuran dapat dipisahkan untuk memperoleh komponen-komponen murni penyusunnya atau untuk menentukan kadar zat murni yang ada dalam campuran. Metode pemisahan adalah suatu cara yang digunakan untuk memisahkan atau memurnikan suatu senyawa atau kelompok senyawa yang mempunyai susunan kimia yang berkaitan dari suatu bahan atau campuran. Pemisahan campuran dapat dilakukan berdasarkan perbedaan sifat setiap unsur penyusunnya, misalnya perbedaan titik didih, kelarutan, atau ukuran partikel. Metode pemisahan campuran diantaranya adalah dekantasi, pengayakan, penyaringan atau filtrasi, ekstraksi, distilasi atau penyulingan, kemudian rekristalisasi, kromatografi, sentrifugasi atau pemusingan, serta sublimasi. Pemisahan secara dekantasi bertujuan untuk memisahkan padatan dan cairan, di mana terdapat padatan atau endapan yang cukup besar di bagian bawah cairan. Dekantasi dilakukan dengan menuangkan cairan ke wadah lain secara hati-hati, sehingga padatan dapat terpisah dari cairan. Akan tetapi, metode ini tidak dapat memisahkan cairan dan padatan secara sempurna. Pengayakan yaitu pemisahan padatan yang berbeda partikelnya. Misalnya memisahkan pasir dari kerikil. Jenis ayakan bermacam-macam tergantung ukuran partikel dengan satuan mass. Penyaringan atau filtrasi digunakan untuk memisahkan cairan dan padatan, di mana ukuran partikel padatan cukup kecil, sehingga tidak mengendap dan tersebar merata di dalam cairan. Penyaringan dapat dilakukan dengan menuangkan cairan ke atas kertas saring pada sebuah corong gelas. Kertas saring akan menahan padatan sehingga cairan yang lolos akan turun ke bawah. Padatan yang tertinggal di atas kertas saring dinamakan dengan residu, dan cairan yang lolos turun ke bawah dinamakan dengan filtrat. Ekstraksi adalah pemisahan campuran dengan melarutkan bahan campuran dalam pelarut yang sesuai. Dasar metode pemisahan ini adalah perbedaan kelarutan bahan dalam pelarut tertentu. Distilasi atau penyulingan adalah suatu metode pemisahan bahan kimia berdasarkan perbedaan kecepatan atau kemudahan menguap atau volatilitas bahan. Bisa juga didefinisikan sebagai teknik pemisahan kimia yang berdasarkan perbedaan titik didih. Dalam penyulingan, campuran zat dididihkan sehingga menguap, dan uap ini kemudian didinginkan kembali ke dalam bentuk cairan. Zat yang memiliki titik didih lebih rendah akan menguap terlebih dahulu. Rekristalisasi merupakan metode pemisahan campuran dengan cara menguapkan pelarutnya. Pengkristalan terjadi karena kelarutan berkurang ketika suhu diturunkan. Rekristalisasi adalah pemurnian zat padat dari campuran atau pengotornya dengan cara mengkristalkan kembali zat padat dengan pelarut dan suhu tertentu. Prinsip rekristalisasi adalah perbedaan kelarutan yang akan dimurnikan dengan kelarutan zat pengotornya di dalam suatu pelarut tertentu. Kromatografi adalah cara pemisahan campuran didasarkan pada perbedaan migrasi dan distribusi senyawa atau ion-ion di dalam dua fase yang berbeda, yaitu fase gerak dan fase diam. Dua fase ini bisa berwujud padat cair
cair-cair ataupun gas cair. Zat yang terlarut dalam fase gerak mengalir pada suatu fase diam. Zat terlarut yang memiliki afinitas terhadap fase gerak yang lebih besar akan tertahan lebih lama pada fase gerak dan akan tertahan lebih sebentar pada fase diam. Dengan demikian, senyawa-senyawa dapat dipisahkan komponen demi komponen akibat migrasi di dalam fase gerak dan fase diam. Sentrifugasi atau pemusingan adalah pemisahan campuran zat padat dengan zat padat atau zat cair dengan zat padat dengan cara memutar. Cara seperti ini digunakan untuk memisahkan suspensi. Suspensi tidak bisa dipisahkan dengan cara filtrasi karena partikel-partikelnya dapat melewati saringan atau bahkan menutupi lubang-lubang pori-pori saringan sehingga cairan tidak dapat lewat. Sentrifugasi dapat digunakan untuk memisahkan susu menjadi susu krim dan susu. Selain itu, sentrifugasi dapat digunakan untuk memisahkan komponen-komponen darah. Sublimasi merupakan cara pemisahan campuran yang didasarkan pada kemudahan zat menyublim. Sedangkan menyublim adalah proses perubahan zat padat menjadi uap tanpa melewati fase cair. Metode ini dilakukan pada suhu kamar tanpa menurunkan tekanannya. Sublimasi cukup dengan pemanasan saja sehingga zat padat menyublim, kemudian uap tersebut didinginkan agar terbentuk kembali kristal. Kristal yang diperoleh akan lebih murni karena zat pengotornya telah menyublim. Contoh pemurnian dengan sublimasi adalah pemurnian yodium, kamper, naftalena, dan juga belerang.